Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Wah, ini kalau kita ketahui nih mana yang vaksin mana yang bukan. Jadi Bapak Ibu kalau lihat ini ada Pak Edward pakai baju biru, ini siapa ya gitu ya? Ini orang KPK atau bukan? Ini penyuluh anti korupsi, Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu bisa nih kalau mau jadi penyuluh anti korupsi. Nah, tadi kan saya menyampaikan semangat pagi. Kalau mau berantas korupsi itu Bapak Ibu, semangatnya semangat pagi. Ya kan semangatnya semangat pagi terus, pagi, siang, sore, malam semangatnya pagi. Kalau pagi itu kan kita kan udah seger ya, bangun tidur, sarapan, nah itu seger. Jadi kalau semangat pagi, luar biasa. Siap Bapak Ibu ya? Siap. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Pak Sekda atas sambutannya, telah menerima kami. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dari Desa Dayun yang sudah menerima kami. Mohon maaf kalau kami datang terlambat sekitar 40 menit. Wah Pak Bu, ini korupsi waktu dong ya. Tadi kebetulan kami meninjau lokasi untuk usulan lokasi jika Kabupaten Desa Dayun seperti itu ya terpilih menjadi desa anti korupsi dan dilakukanlah kick off ataupun launching. Nah ini usulannya di mana dan kita meninjau 2 lokasi. Terima kasih saya ucapkan pada yang terhormat Pak Bupati diwakili oleh Pak Sekda, kemudian Pak Inspektur yang kerap kali koordinasi, kemudian Bapak Dinas PMK, ya, kemudian Pak Camat, terima kasih Pak Camat, kemudian tidak lupa pula Bapak Dinas Kominfo, ya sudah tadi, kemudian dari penyuluh anti korupsi, kemudian juga penghulu desa Dayun, kemudian juga perangkat desa, juga kepada ketua BPD dan anggota, juga tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, juga kepada Babinsa, Babin Kamtipnas, serta ketua RW, ketua RT, serta masyarakat yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Saya ini jadi agak gimana ya, ada pantun kalau itu saya juga berpantun ya. Balas. Berbahas pantun, tapi satu aja ya Pak, ini saya cara-cara cuma satu ini. Masak kentang, jangan terlalu matang. Cantik dong ya. Oke lagi ya. Masak kentang, jangan terlalu matang. Makanlah sedikit, yang penting perut terisi. Ditpermas datang, bukan sembarang datang. Kami datang untuk observasi desa anti korupsi. Ya, terima kasih. Semoga menghidupkan suasana karena ini redup-redup nih ya Bapak Ibu ya, udah mulai sore. Jadi saya hadir di sini, saya Anissa Nulitasari bersama Ibu Herlina Jane juga Bapak Gerhard. Kami merupakan fungsional dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI. Jadi kalau KPK datang, gak usah selalu takut ya Bapak Ibu ya, beda-beda nih. Kalau kita di sini adalah bersama-sama untuk membangun desa anti korupsi. Nah, tujuan sekarang kita ingin tahu dulu desa anti korupsi itu sebenarnya apa? Desa anti korupsi itu merupakan program KPK yang sejak 2022 itu menjadi program unggulan. Kami bekerja sama dengan beberapa kementerian terkait, yaitu ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan juga dengan para konsultan, juga pemerhati. Kami menyusun sebuah indikator yang terdiri atas 5 komponen dan 18 indikator yang menentukan desa anti korupsi. Nah, jadi Bapak Ibu harus berbangga diri desanya terpilih ya untuk diusulkan menjadi percontohan desa anti korupsi. Yang mana kelak jika terpilih akan mewakili Provinsi Riau. Nah, tugasnya
adalah nanti desa anti korupsi ini harus menjadi kiblat untuk belajarnya desa-desa lain di seluruh Indonesia untuk menjadi desa anti korupsi yang tata laksananya bagus, kemudian laporannya transparan, akuntabel, kemudian juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana desanya ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga sangat concern di sini untuk terkait dana desa. Bapak Ibu tahu ya, dana desa ini sudah ada sejak 2015 hingga 2022 kemarin. Dana yang digelontorkan oleh pemerintah itu cukup besar, 468 triliun, di mana setiap satu desa itu bisa mendapatkan 900 juta sampai 1,2 miliar. Itu besar atau kecil? Kecil ya? Sudah pernah pegang uang segitu banyak, Pak? Kalau saya sih belum, Pak. Nah, dari dana desa ini kan untuk mensejahterakan rakyat, jadi mensejahterakan masyarakat desa. Tapi bagaimana dengan pengelolaannya? Ya, apakah pengelolaannya sudah benar? Apakah sudah paham semuanya terkait pengelolaan ini? Ya, kalau kita bisa lihat Bapak Ibu, banyak kasus penyelewengan dana desa itu salah satu kasus korupsi yang terbesar juga, di mana tercatat dari 973 kasus itu ada 850 kasus di mana pelakunya itu adalah 973 adalah kepala desa dan perangkat desa. Kasus-kasusnya itu adalah apa? Proyek-proyek fiktif, kemudian penyelewengan dana desanya, kemudian banyak dokumen-dokumen yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan lain sebagainya. Jadi di sini Bapak Ibu desanya sudah terpilih ya untuk diusulkan menjadi desa percontohan, pasti Bapak Ibu sudah sedikit banyak sudah bisa mengelola desa ini secara transparan dan akuntabel. Dan ini akan kita buktikan bersama-sama di setelah ini akan ada paparan singkat terkait apa saja indikatornya, kemudian pemenuhan indikator contoh seperti apa saja. Nah, nanti ini akan dibuktikan oleh Bapak Ibu. Sudah mengisi self assessment desa ya Bapak? Nah, berapa nilainya Bapak Ibu? Nilai sementaranya berapa? 99. Oke. Ini baru terbesar loh. Banyak yang self assessment itu di bawah itu ya self assessmentnya. Tapi nanti kita akan buktikan. Apakah benar 99. Dan Bapak Ibu perlu diingat lagi bahwa nilai ini, observasi ini tidak hanya mengandalkan dari indikator, tapi kita juga akan melihat sarana prasarana, kita juga akan melihat antusiasme Bapak Ibu, bagaimana tingkat aktifnya Bapak Ibu untuk nanti pada saat kita pembuktian self assessment. Jadi jika ada yang mau ditanyakan atau jika mau dibuktikan, silakan. Inilah saatnya, momentumnya Bapak Ibu untuk membuktikan bahwa Desa Dayun itu memang benar nilainya 99. Sepakat ya Bapak Ibu ya, nanti kita akan sama-sama buktikan. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti dengan sudah Bapak Ibu menuju observasi ini, tidak perlu Bapak Ibu tiba-tiba, wah supaya kita menang nih melawan 2 desa lainnya, kita bikin aplikasi baru. Ya, kita bikin segala macam aplikasi yang akhirnya tidak terpakai. Lebih baik optimalkan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, website yang sudah ada dioptimalkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya dengan desa anti korupsi ini, cita-cita bangsa Indonesia untuk membuat Indonesia emas di 2045, kita tidak bisa kalau hanya fokus membangun di pusat. Kita juga harus fokus membangun di desa sebagai sentral dari pemerintahan kecil di daerah, tapi inilah dari desa kita mulai pembangunan. Jadi kita juga nantinya akan berharap kepada Bapak Ibu, meskipun ya
Saya juga minta komitmen ya Bapak Ibu nih. Misal ya, Desa Dayun tidak memenangkan. Ini misal ya, Bapak Ibu tetap berkomitmen nggak untuk terus memperbaiki desa? Komit ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan hanya masalah kompetisi, tapi ini sudah menjadi kebanggaan Bapak Ibu, sudah menjadi calon percontohan desa anti korupsi yang mana nanti desa-desa lain bisa berkiblat ke sini. Jadi dari desa kita bangun Indonesia bebas dari korupsi. Semangat pagi! Pagi luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.